Shalom Bapak Ibu semua. Saya mendapat banyak komentar yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok bisa lahir dari perempuan, dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Yang bener lu. Kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu bukan Maha Kuasa. Inilah yang saya anggap bahwa kebanyakan dari kita mengakui dalam perkataan bahwa Tuhan Maha Kuasa, namun pemikiran kita, akal sehat kita justru menghalangi kemahakuasaan Allah itu. Dan bahkan Tuhan pun kita batasi kemahakuasaannya dengan konsep berpikir kita. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, Dia bukan Maha Kuasa. Haleluya. Bukan kita yang membatasi pikiran kita tentang Tuhan, tetapi Tuhan membatasi pikiran kita bahwa Allah tidak setara dengan apapun. Nah, sebelum kita melanjut kepada Tuhan, malaikat pun Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, malaikat bisa makan. Kalau malaikat bisa makan, logikanya mereka bisa berak. Kalau malaikat bisa minum, logikanya mereka bisa kencing. Malaikat bisa mengambil wujud manusia, maka malaikat juga punya jenis kelamin. Hanya bedanya, malaikat tidak bisa dilahirkan lewat rahim perempuan. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan lebih supremasi dari malaikat. Bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Menurut kawan ini, Tuhan lebih tinggi dari malaikat karena Tuhan dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Bagaimana ceritanya Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, dilahirkan dari seorang perempuan? Masuk akal nggak itu ya? Namun faktanya Bapak Ibu, sesuai dengan kepercayaan kita, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Tepat, betul sekali. Allah lebih tinggi daripada segala makhluk. Bahkan Allah lebih tinggi daripada Yesus. Yesus yang mengatakan seperti itu. Bapak Ibu semua, otomatis ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengambil rupa sebagai manusia. Paulus mengatakan bahwa Allah itu tidak mati, tidak pernah mati. Dia tidak terhampiri, dia juga tidak bisa dilihat. Ini tertulis di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah andai kata Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa minum, Tuhan tidak bisa makan, Tuhan tidak punya alat kelamin, Tuhan tidak bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan, maka Dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Pernah merasakan apa yang kita rasakan, termasuk segala kelemahan kita. Kalau Allah yang tidak bisa merasakan kelemahan manusia, Dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Logika kawan ini hancur lebur. Kawan ini menganggap manusia itu asing bagi Allah. Manusia itu sesuatu yang di luar jangkauan Allah. Sehingga Allah perlu menjadi manusia untuk merasakan bagaimana hidup menjadi manusia. Supaya Allah merasakan kelemahan manusia.
Dia lupa bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu yang menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah tahu manusia itu sedetail-detailnya. Jadi Allah tidak perlu menjadi manusia untuk mengerti kelemahan manusia. Tanpa menjadi manusia pun Allah sudah tahu kelemahan manusia. Allah tahu kekuatan manusia. Allah tahu apa yang terbaik bagi manusia. Banggalah kalau Tuhanmu bisa berak, bisa kencing, bisa lahir dari rahim seorang perempuan. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Ya, itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Oh, alah! Tuhan yang benar itu adalah yang ini. Allah itu Esa, satu. Tidak ada sekutu baginya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dia tidak lahir dari rahim seorang perempuan. Dan dia juga tidak mempunyai anak. Tidak ada yang setara dengan Allah. Manusia tidak boleh menyetarakan Allah dengan apapun. Manusia tidak boleh menyetarakan Allah dengan manusia. Dengan mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Allah turun ke dunia menjadi manusia. Itu tidak boleh. Manusia juga tidak boleh menyetarakan Allah dengan ciptaan lain. Seperti dengan patung, batu atau apapun itu. Allah tidak ada yang setara dengan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi setiap orang yang berdosa hanya Allah yang bisa mengampuni. Apabila yang bersangkutan bertaubat, kemudian memperbaiki diri, mengganti amalan-amalan buruknya dengan amal-amal kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memasukkan manusia ke dalam surga apabila orang itu beriman, kemudian mengerjakan kebajikan. Mereka akan kekal di dalam surga. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini sampai selesai. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.